Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hadifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini edisi hari Jumat 17 Maret 2023. Tentunya hari ini pagi yang cerah ditemani dengan suasana yang indah juga, kemudian juga secangkir kopi tentunya. Pemirsa Sultan TV juga bisa saksikan informasi kami di kanal YouTube kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa saksikan di live streaming atau juga bisa langsung follow Instagram kami di @sultantv.co. Tentunya informasi-informasi menarik dan juga terkait talk show ataupun juga hiburan Anda bisa tonton langsung siaran kami di sultantv.co. Baik pemirsa Sultan TV, hari ini spesial, Hani bersemangat sekali, tentunya juga sudah ditemani oleh narasumber yang spesial juga tentunya. Dan tentu saja hari ini kita juga akan bahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang fenomena ASN anti Pancasila. Wah, seperti apa nih, nanti kita akan bahas tentang ASN anti Pancasila itu bagaimana, kemudian juga peran serta pemerintah dan lain sebagainya kita akan bahas. Namun kita terlebih dahulu akan sapa narasumber yang spesial kita hari ini. Sudah hadir di studio Sultan TV Bapak Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi MA, Komisi Fatwa MUI Pusat. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa Sultan TV. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mbak Hani sehat? Sehat ya? Juga Alhamdulillah. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Hani ucapkan Pak sudah hadir di studio Sultan TV. Sama-sama, terima kasih juga saya diundang sama Sultan TV, bisa berbagi bersama pemirsa juga Pak ya. Kita akan ngobrol santai mungkin nih Pak. Boleh. Karena kan namanya juga judulnya bincang hari ini. Berarti kan kita bincang-bincang nih. Betul, Pak Kiai. Siap. Biar lebih kenal kan ini kita sama Pak Kiai. Terlebih dahulu tadi kita juga sudah tanya kabarnya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih aktivitas dari Pak Kiai ini seperti apa nih. Mungkin kayaknya sibuk banget dan alhamdulillah sudah menyempatkan ke sini, hadir ke sini nih ya. Dan sudah ada di studio Sultan TV juga akan bahas informasi atau juga bahas tema yang cukup menarik juga hari ini Pak Kiai. Nah, mungkin bisa disapa dulu teman-teman atau pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan Pak Kiai sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan kita bisa beraktivitas secara lancar tanpa ada kendala satu apapun. Baik, gitu, luar biasa, amin. Dan amin, tentunya ya ini Pak Kiai, kita kan mau bahas tema-tema yang cukup unik dan menarik nih. Hari ini kita bahas tema tentang ASN anti Pancasila. Nah, pengen tahu dulu nih aktivitas dari Pak Kiai. Dengar-dengar tadi katanya selain di Komisi Fatwa MUI Pusat, Pak Kiai juga sepertinya ini di PWNU DKI Jakarta juga nih ya. Betul. Kemudian juga katanya selaku dosen juga. Betul. Bisa disampaikan aktivitasnya seperti apa sih, kegiatannya setiap harinya Pak Kiai? Ya, terima kasih Mbak Hani. Saya ada beberapa aktivitas dan itu alhamdulillah aktivitas saya itu terkait dengan umat, terkait dengan membersamai masyarakat dan mungkin dengan bahasa agak kerennya itu memberi pencerahan gitu ya. Di antaranya yang tadi sudah dijelaskan, saya dipercaya masuk ke Komisi Fatwa MUI Pusat, dan yang kedua saya juga Ketua Lembaga Bahsu Masail PWNU Provinsi DKI Jakarta. Bahsu Masail ini isinya adalah para kiai yang ahli kitab, ahli diskusi, penulis, peneliti yang kerjanya itu adalah merespon berbagai persoalan kekinian nasional maupun internasional. Lalu kemudian yang ketiga saya juga dipercaya menjadi dosen 2 mata kuliah di Masjid Istiqlal yang bekerja sama dengan PT IKI dan LPDP ya. LPDP itu 2 mata kuliah. Yang pertama Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu tujuan-tujuan universal syariat Islam, itu satu materi. Yang kedua
kajian madhab perbandingan atau kajian madhab fikih yang ada di Islam itu. Nah, selain itu juga saya ada rumah daulat buku. Okay. Nah, rumah daulat buku itu isinya pengajian untuk mantan narapidana teroris, yaitu ex-napiter, bersama sahabat karib kami, yaitu Kiai Haji Sofa Iksan. Itu ngaji usul fikih agar mereka bisa memiliki pemahaman yang benar dan tentu saja mencintai bangsanya, kembali ke NKRI dengan sempurna. Itu lalu kemudian yang keempat, saya punya aktivitas juga interfaith lintas agama, yaitu saya direktur Yayasan Rahim. Rahim itu Rumah Ibrahim, Ibrahim Heritage Studies for Peace. Gitu. Jadi itu menyuarakan perdamaian dalam tingkat global. Selain itu juga saya punya kegiatan menulis, Mbak Hanif. Mbak Hanifah, saya nulis di media massa, di antaranya Media Indonesia, kemudian Republika, dan yang lain sebagainya. Juga nulis buku gitu. Nah, ini hasil dari diskusi LBM PWNU DKI Jakarta, itu berhasil membukukan buku judulnya Fikih Tata Kota, tentang bagaimana penataan kota. Itu sekitar 600-an halaman yang masih kita edit gitu. Oke, masih dikaji ulang begitu ya? Masih dikaji ulang begitu. Baik. Itu aktivitasnya ya, Pak. Aktivitas lain itu juga khotbah Jumat. Masya Allah. Ngaji subuh, pengajian, luar dan biasa. Sekarang juga lagi merintis pondok pesantren. Juga? Iya. Amin. Pesantren Hadrotul Ulum atau Peradaban Ilmu. Di sini? Di Cilengsi. Cilengsi, rencananya ya masih tahap perencanaan. Sudah ada tanahnya, belum dibangun sih, masih, semoga ada rezeki lah ya. Amin. Luar biasa melihat aktivitas dari Pak Kiai sendiri. Rupanya cukup padat sekali nih Pak Kiai ya. Membagi waktunya mungkin juga ini harus kesana kesini karena ini juga sudah menyempatkan hadir, tentunya ini juga suatu kehormatan begitu. Luar biasa sudah hadir di Sultan TV juga. Tentunya ini juga kita bahas tema yang cukup unik dan menarik. Namun sebelum kita ke tema nih Pak Kiai, kita kan mau ngomongin tentang aparatur sipil negara yang anti Pancasila, begitu. Kalau Hani melihat di beberapa media massa ataupun berita begitu, ada banyak sekali begitu rupanya dari anggota ASN itu sendiri yang memang menyuarakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara media sosial katakanlah tentang tidak mencintai negara, tentang anti Pancasila dan lain sebagainya begitu. Nah, sebelum ke situ kita bahas dulu tentang peran strategis dari ASN itu sendiri nih Pak Kiai. Kalau melihat dari kondisi ASN di Indonesia, cukup banyak ya Pak Kiai ya. Sekitar kalau nggak salah sih sekitar 3,99 juta, berarti hampir 4 juta. Hampir juta nih pemirsa Sultan TV di Indonesia sendiri. Ini 3 jutanya itu ada di instansi daerah, 900 ribunya itu ke instansi pusat. Nah itu kan berarti cukup banyak begitu. Nah, kondisi itu kemudian kita lihat juga peran dari strategis aparatur sipil negara itu sendiri seperti apa sih Pak Kiai jika dilihat dari kondisi ASN saat ini? Ya, sebetulnya kan aparatur negara ini kan tugasnya yang pertama adalah public service. Jadi public service kebutuhan publik gitu. Jadi negara kita itu sudah on the track gitu dalam mengangkat ASN dan dengan tupoksinya masing-masing itu menjawab kebutuhan publik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari ASN sendiri kan misalkan kebutuhan pendidikan ada di situ ASN. Lalu kemudian kebutuhan keamanan di situ ada banyak juga, ya kan. Lalu kemudian
kebutuhan transportasi, kemudian kebutuhan pertanian dan kebutuhan informasi dan lain sebagainya, semua kebutuhan publik itu terjawab di ASN itu. Jadi ASN betul-betul tujuannya adalah public service yang pertama, yang kedua tujuannya adalah agar bangsa ini mengalami transformasi. Transformasi, baik. Iya, transformasi menuju kejayaan, menuju kemajuan, gitu. Jadi ASN ini sebetulnya adalah agen of change, gitu Iya, ya. agen perubahan, agen ya. perubahan sebetulnya, agen perubahan yang didanai oleh APBN dan APBD, dan itu adalah dana dari masyarakat, sehingga kemaslahatannya, kemanfaatannya juga harus dirasakan oleh publik, oleh Kembali ke masyarakat kembali juga, ke masyarakat. begitu. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. masyarakat. Dan ASN pun ini kan sebetulnya dari kita, dari masyarakat, Iya, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. jangan lupa ASN pun adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai sudah diangkat ASN lalu kemudian malah justru menjauhi masyarakat, gitu. Jadi, nah ini yang perlu dan yang tidak kalah penting juga, Mbak Hanifah, ASN juga ada aspek khidmahnya. Aspek hikmah. Ya, hikmah. Apa tuh Pak Kiai? Ya, khidmah itu pengabdian. Oke. Ya kan, pengabdian kepada bangsa dan negara ini, gitu. Sehingga kalau kita melihat ya dalam sumpah ya, okay. ASN atau PNS itu kan diantaranya ya tentu saja demi Allah, misalkan, lalu kemudian akan setia terhadap bangsa dan negara, lalu NKRI, Pancasila, UUD 45, akan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun pribadi, akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan ataupun pribadi. Ada di dalam naskahnya. Nah, sehingga kepentingan di atas segala-galanya adalah kepentingan bersama dan kepentingan negara. Dan itu adalah komitmen yang harus dipegang oleh setiap anggota ASN. Oke. Seperti itu. Berarti mau tidak mau memang pengabdian atau katakanlah aparatur sipil negara ini mengabdi kepada negara tentunya untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa, begitu Pak. Nah, itu benar, betul, ya. betul. Jadi ada aspek profesionalisme, gitu kan, dan ada aspek tentu saja kalau di aspek profesionalisme dia ASN harus menjalankan sesuai tupoksinya, sesuai kinerjanya, sesuai job desk-nya, gitu kan. Yang guru harus jadi guru yang sesuai dengan aturan mainnya, jadi dosen, jadi semua banyak, jadi polisi, jadi ABRI, jadi macam-macam ASN. Itu, dan dia ada hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban, ya, iya, pasti. tentu saja, kan itu profesionalisme. Dia meluangkan waktu, keahliannya disalurkan dan lain sebagainya, dia dapat gaji. Nah, gaji itu dan tunjangan dan lain sebagainya. Aspek profesionalisme ini negara sudah makin hari makin baik dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan ekonomi dari ASN itu. Misalkan di dosen atau guru itu kan ada dana BOS, ada dana kalau dosen itu kan selain ada sertifikasi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi dan itu dengan harapan, ya kan, dana
gaji yang diberikan oleh negara ke ASN dengan harapan dua, Mbak Hanifah. Yang pertama maksimal kerjanya, dan yang kedua tidak korupsi. Tidak korupsi ya? Iya kan, karena sudah dapat gaji yang cukup seperti itu. Nah ini kan kayak kita sekarang ini kita melihat apa namanya kasus David dianiaya sama siapa tuh? Yang Mario ya. Mario yang ininya si Angel itu ya? Yang itu ya? Iya, lalu kemudian ternyata dia pakai Rubicon, lalu kemudian ditelusuri ternyata bapak. Itu adalah bapak. Bapak. Sebetulnya ASN perpajakan. Nah, itu kan itu betul-betul melukai perasaan masyarakat. Ya, karena dia sudah dikasih gaji yang cukup sebetulnya gitu. Tapi kenapa kok masih ada aja begitu ya, seperti itu ya. Seperti itu. Tentunya tadi disampaikan bahwa memang ASN sendiri memiliki tupoksi begitu ya, masing-masing gitu, baik itu di ranah apapun, berarti dia punya tugas dan juga peran atau tanggung jawab masing-masing begitu. Lalu apakah ada nih dari peran dan tugas ASN itu sendiri yang melenceng gitu dari yang seharusnya dilaksanakan begitu, Pak Kiai? Nah, ini yang tugas-tugas itu di lapangan ya. Oknum ASN itu tentu saja banyak atau ya ada aja ya yang apa dari tupoksinya gitu. Kayak kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, itu kan apa namanya diungkap oleh Tempo kalau nggak salah ya, di ASN dosen yang naik jabatan, dia ingin meraih profesor, lalu kemudian dia harus punya karya ilmiah di jurnal, Scopus atau apa itu, lalu kemudian itu pakai joki gitu. Iya, ternyata pakai joki. Iya, ternyata jadi apa namanya itu memprihatinkan, dunia akademik yang mestinya itu menonjolkan kualitas keilmuan pribadi ternyata pakai orang lain gitu. Jadi sehingga profesornya mungkin abal-abal ya, tanda kutip. Nah, ya itu kan berarti kan menyelenceng kan ya di situ. Benar. Penyimpangan dan yang tidak kalah pentingnya lagi, penyimpangan ASN juga adalah ketika memberikan materi. Nah, beberapa waktu yang lalu Mbak Hanifah soal ujian, pertanyaan-pertanyaan ujian yang itu apa namanya isinya itu tentang ideologi transnasional. Ya kan, menyalahkan Pancasila, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu menggiring agar murid itu membenci bangsanya sendiri gitu. Nah, itu kan ada dan itu viral tuh. Nah, jadi itu kan penyimpangan. Jadi penyusupan ideologi transnasional dimasukkan ke materi. Materi ujian, materi apa namanya pengajaran gitu. Ya, metode. Dan ada juga kan sekarang kalau yang viral juga adalah polisi cinta sunnah. Polisi cinta sunnah. Ya, ya kan itu kan polisi kan ASN juga gitu. Nah, itu pertanyaannya apa gitu, maksud dari adanya polisi cinta sunnah itu tersebut gitu ya. Oke, tentunya gitu. Itu juga kan tidak bisa dipungkiri begitu ya. Baik itu tadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau hal-hal lain yang terjadi gitu. Yang mana sebenarnya memang punya peran dan tugas atau serta fungsinya masing-masing gitu dari setiap apa namanya anggota ASN itu sendiri. Nah, kita akan bahas tentunya tentang lebih mengerucut lagi seperti apa, apakah memang mereka terpapar radikalisme, kemudian juga atau memang benarkah gitu, banyakkah ada ASN yang memang benar-benar anti Pancasila begitu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Namun sepertinya kita harus jeda dulu nih Pak Kiai, boleh? Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.